Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Akbar Martinata, Fadli, Syahrial, dan Lulu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kasus-kasus dalam pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip dari barang dan jasa. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa dengan dosen pengampu Ibu Aulia Utami Putri. Dan selamat menyaksikan. Nah, kasus yang pertama kita bahas adalah dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tentang kasus korupsi pengadaan bansos yang diselenggarakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah COVID-19 di Indonesia untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komite atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjuk langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket dari nilai 300.000 per paket sembako bansos. Total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada kasus ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari manajemen pengadaan barang jasa. Yang pertama ada prinsip transparan, yaitu untuk data bansos ataupun prosesnya mestinya lebih transparan lagi kepada masyarakat agar bisa dipahami oleh masyarakat lebih lanjut. Yang kedua adalah adil dan tidak diskriminatif, yang mana tidak memihak siapapun dan memberikan bansos kepada yang bukan hak. Dan yang ketiga adalah akuntabel. Bansos yang disalurkan mestilah sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Baiklah, selanjutnya ada kasus dari mantan pejabat di Direktorat Pendidikan Islam di Kementerian Agama, yaitu Undang Sumantri, dituntut 2 tahun terkait kasus proyek pengadaan laboratorium komputer di MTS. Undang dituntut bersalah melakukan tindakan pidana korupsi. Jaksa menilai terdakwa Undang Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sebelumnya, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kementerian Agama tersebut didakwa karena merugikan negara sebesar 23 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di MTS. Undang didakwa memperkaya diri dan orang lain dalam kasus ini. Kaitannya dengan prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama adalah prinsip efektivitas. Karena adanya korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan laboratorium komputer tersebut, membuat banyaknya sasaran yang semula ditujukan untuk proyek pengadaan laboratorium komputer menjadikan sasaran yang tuju harus berkurang. Yang kedua, yaitu adalah prinsip transparansi. Transparansi atau keterbukaan sangatlah penting dalam proyek pengadaan laboratorium komputer, karena tidak adanya transparansi atau keterbukaan dalam anggaran menyebabkan pemegang proyek dapat memanipulasi setiap anggaran dan melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip akuntabel. Pemegang proyek pengadaan laboratorium komputer harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada prakteknya pemegang proyek pengadaan laboratorium komputer tidak dapat melaksanakan
dengan aturan yang ada dan melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya terdapat kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara Bupati Nonaktif Bandung AA Umbara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Senin tanggal 9 bulan 8 tahun 2021. Selain AA Umbara, dalam kasus ini ada juga dua terdakwa lain, yakni pihak swasta yang juga anak dari AA Umbara yang bernama Andri Wibawa dan pemilik PT Agat Diantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, M. Toto Gunawan. Penahan para terdakwa tersebut selanjutnya beralih dari sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Selanjutnya, adapun para terdakwa yang masing-masing didakwa oleh tim JPU dengan dakwaan yakni A. Umbara Sutisna dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor JU pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 12 B Undang-Undang Tipikor JU pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara itu Andri Wibawa dan terdakwa M. Toto Gunawan didakwa dengan dakwaan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor JU pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, jika melihat dari keterkaitan antar kasus di atas dengan prinsip pengadaan barang dan jasa, tentu saja tidak sesuai dengan prinsip barang dan jasa. Yang pertama, jika dilihat dari sisi akuntabel, efisiensi, dan efektivitas, yang dimana pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang tepat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna sehingga dapat diartikan efektif dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan proses pengadaan tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa yang benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang atau jasa pemerintah. Kemudian yang kedua dapat dilihat dari sisi transparan, terbuka, dan adil, yang artinya ada kejelasan penyampaian informasi secara meluas kepada seluruh calon peserta. Informasi ini harus dapat diterima oleh setiap pemeran dunia usaha yang berpotensi ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Setelah informasi tersampaikan, harus ada jeda waktu yang diberikan untuk menerima respon dari pengumuman tersebut, serta setiap penyedia yang kompeten akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti bahkan memenangkan lelang. Sehingga jika prinsip ini diterapkan akan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel. Berita ini saya dapatkan dari sumber kpk.go.id yang dipublikasikan pada tanggal 23 Maret tahun 2019 lalu. PT Krakatau Steel merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri baja. Terjadinya kasus suap pada perusahaan ini merupakan satu hal yang sangat miris karena semestinya badan usaha ini mampu memberikan contoh yang baik kepada badan usaha milik negara lainnya maupun kepada perusahaan swasta. Selanjutnya itu aktor ataupun terdakwa yang terlibat dalam kasus ini, yaitu yang pertama Wisnu Kunchoro atau selaku mantan Direktur Produksi dan Teknologi pada PT Krakatau Steel. Yang kedua ada Karunia Alexander Mustika atau pihak swasta yang merupakan maklar pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada Kurniawan Edi Cokro atau Yudi Cokro yang merupakan Direktur Utama PT Cokro Bersaudara di sini sebagai pihak swasta. Dan yang terakhir yaitu Kenneth Sutarja atau Direktur Utama PT Grand Cartage Tbk yang merupakan perusahaan swasta juga. Selanjutnya yaitu perkara dalam kasus. Wisnu Kunchoro selaku Direktur Utama Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel pada saat itu terbukti menerima suap melalui Karunia Alexander Mustika, yaitu yang pertama sebesar 55,5 juta dari Kurniawan Edi Cokro alias Yudi Cokro selaku Direktur Utama PT Cokro Bersaudara untuk pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 unit spare bucket wheel stacker dan Harbos Toryat di PT Krakatau Steel. Yang kedua yaitu menerima uang sebesar 46,26 juta dan 4.000 US dollars dari Kenneth Sutarja selaku Direktur Utama PT Grand Cartage Tbk untuk proyek pengadaan pekerjaan operation dan maintenance atau OM untuk semua boiler di PT Krakatau Steel.
Atas tindakan suap yang telah dilakukan oleh keempat terdakwa, maka keempat terdakwa tersebut telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal 55 ayat 1 atau jump out ke pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh sebab itulah keempat terdakwa ini mendapatkan hukuman, yaitu yang pertama untuk Wisnu Kunchoro itu sendiri divonis 1,5 tahun penjara ditambah dengan denda 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Yang kedua, Karnia Alexander Mustika dituntut 3 tahun penjara ditambah denda 100 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Direktur Utama PT Grand Cartage Kenneth Sutarja divonis 21 bulan penjara dan Direktur Utama PT Jokro Bersaudara Kurniawan Edi Jokro alias Udi Cokro divonis selama 15 bulan penjara. Prinsip pengadaan barang dan jasa yang telah dilanggar dalam kasus ini yaitu terdapat 2 prinsip setidaknya. Yang pertama yaitu adil atau tidak diskriminatif dan yang kedua yaitu bersaing. Adil atau tidak diskriminatif ini telah dilanggar karena terjadi ketidakadilan pada kasus tersebut, yang seharusnya proyek tersebut dapat diikuti oleh seluruh perusahaan swasta untuk dapat sama-sama bersaing dan menunjukkan yang terbaiknya yang nantinya akan mendapatkan proyek tersebut. Namun terjadinya suap menutup peluang perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk dapat ikut bersaing dalam melakukan proyek yang telah diselenggarakan oleh PT Krakatau Steel. Selanjutnya yaitu bersaing. Seluruh pihak seharusnya mampu mengikuti persaingan untuk memperebutkan proyek tersebut secara sehat. Namun terjadinya penyuapan pada kasus ini membuktikan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kedua perusahaan swasta dengan PT Krakatau Steel. Dari kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa sampai saat ini masih banyaknya terjadi penyelewengan dalam tindak pengadaan barang dan jasa, seperti kasus korupsi, suap, diskriminatif, dan hal lain sebagainya. Sudah seharusnya kasus-kasus seperti ini dapat ditindaklanjuti dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, untuk kedepannya nanti tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, dan nantinya dalam pengadaan barang dan jasa, baik itu untuk keperluan perusahaan ataupun keperluan publik, dapat dilakukan secara sehat dan dapat memberikan suatu persaingan yang kompetitif bagi semua stakeholder yang terlibat.